Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ansar Rahmawan. Di sini kita akan belajar sedikit tentang pemahaman apa itu e-bisnis, pengertian dari e-bisnis sendiri, kelebihan dan kekurangannya e-bisnis. Untuk materi yang akan saya bawakan, mari kita sama-sama simak videonya selengkapnya ini. Ya, kembali kita pada materi tentang e-bisnis atau electronic business. Arti yang lebih singkat dari e-bisnis yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Teknologi informasi dan komunikasi pada e-bisnis digunakan untuk meningkatkan bisnis perusahaan yang mencangkup semua aspek yang berorientasi pada profit maupun non-profit dalam perusahaan. Jadi maksudnya profit di sini tuh yaitu sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam mendapatkan laba. Jadi kalau non-profit di sini berarti sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan dalam mencapainya laba dalam suatu perusahaan. Di sini ada juga strategi dalam e-bisnis. Yang pertama yaitu ERP, Enterprise Resource Planning, merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Jadi sebelum kita melakukan e-bisnis ini, misalkan kita mau membangun toko nih di dalam internet gitu ya kan. Kita harus buat dulu nih perencanaannya. Ini di dalam toko ini nanti adanya itu apa aja penjualannya. Terus bagaimana caranya biar konsumen itu bisa tahu hadirnya di toko ini bagaimana kayak gitu. Terus yang kedua ada EIE, Enterprise Application Program, merupakan strategi bisnis yang mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Jadi misalkan ada perusahaan Mister S nih ya kan, toko di dunia maya gitu kan di internet. Mister S nih ketemu sama toko di internet itu Mister T nih ya kan. Nah, di dalam dua pembisnis ini tuh saling bertukar pikiran. Jadi biar nggak ada kegoyahan gitu. Misalkan barang yang dijual bantal guling nih, bantal guling yang dijual di toko S harganya sekian nih, ya kan. Sedangkan yang di toko T tadi ya kan harganya lebih murah. Udah gitu banting harga. Nah, itu kayak perlunya ada bertukar pikiran lah kayak gitu biar nggak saling menjatuhkan kayak gitu biar. Nah, lalu kemudian ada CRM, Customer Relationship Management, merupakan strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak software atau software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para konsumen. Jadi misalkan kita sudah mendirikan suatu perusahaan nih atau suatu toko, ya kita sebut aja suatu toko nih ya kan, untuk menjual bisnis online. Nanti kalau apa namanya e-commerce itu ada lagi yang menerangkan teman saya. Jadi kalau pembisnis itu ibaratnya tuh yang membuatnya gitu, yang membuatnya. Nah, di dalam toko ini nih kita gimana caranya biar konsumen sama si penjual itu bisa saling berkomunikasi walaupun dia tuh nggak tatap muka. Jadi kita sediakan kayak alat buat chatting gitu. Gimana mas, apa barang ini tuh ada apa enggak, stoknya tersedia atau enggak kayak gitu. Kita ada. Terus
pemilihan gambarnya, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Terus ada lagi di sini SCM, Supply Chain Management, merupakan strategi manajemen mengenai rantai supply yang secara otomatis akan terkomputerasi. Jadi nih gimana ya? Ya saya juga masih belajar di sini ya kan. Jadi kalau setahu saya itu kayak SCM ini tuh kayak misalkan saya udah beli barang ini nih, ya kan? Dari konsumen saya udah beli barang ini nih. Lalu aplikasi ini atau toko-toko di internet ini langsung kedetek mengkonfirmasi kepada penjual atau e-commerce itu kayak gitu kan. Langsung ngasih tahu nih kalau saya mesin ini harus disediain dan dikirim ke alamat yang tersedia. Harus udah ada manajemennya kayak gitu. Nah, kemudian ada kelebihan dari e-bisnis. Yang pertama yaitu akses yang mudah. Maksudnya supaya dapat terhubung atau berinteraksi jarak jauh atau tidak langsung dengan konsumen. Para pembisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang memadai. Jadi koneksi internetnya harus stabil ya. Lalu yang kedua ada menghemat waktu. Jika untuk berinteraksi ataupun bertransaksi harus menemui konsumen atau menemui rekan bisnis, maka dengan e-bisnis komunikasi dapat dilakukan secara online di internet sehingga dapat menghemat waktu. Ya, berarti di dalam toko tadi tuh misalkan ada bisa kita taruh atau pembayarannya mau COD gitu atau melalui transaksi mana kayak gitu ya. Yang ketiga yaitu lebih tepat sasaran. Jadi para pembisnis yang mempromosikan produknya akan lebih tepat sasaran sehingga konsumennya akan bertambah. Jadi kita bisnis nih, membuat bisnis elektronik nih ya kan di internet. Misalkan saya pengen buka toko nih, toko-toko kecantikan nih ya kan. Nanti kan di dalamnya kan pasti kan ada tuh penjual-penjual toko-toko kecantikan atau fashion gitu ya kan. Sekarang banyak tuh fashion-fashion ya kan. Berarti ya sasarannya ibu-ibu atau anak-anak remaja gitu. Lebih tepat sasarannya. Di balik kelebihannya juga pasti ada kelemahan dari bisnis sendiri. Yaitu kelemahannya tidak adanya pertemuan secara langsung dengan konsumen maupun sebaliknya. Jadi tidak ada akses antara pembisnis dengan konsumen sehingga tidak akan terjadi tatap muka secara langsung. Antar penjual dan pembeli jika ingin bertemu harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Berisiko terjadinya penipuan karena transaksi tidak secara langsung. Maka berisiko terjadinya penipuan terutama bagi pembisnis pemula yang masih kurang pengetahuan mengenai bisnis di internet. Tapi saat ini banyak sekali cara untuk menghindari penipuan, salah satunya dengan transaksi menggunakan rekening bersama, sehingga transaksi lebih aman. Ada tuh kan, jadi transaksi bersama ini kalau yang saya tahu tuh jadi kayak gini. Si pembeli ini membeli barang, membeli barangnya nih ke si penjual nih. Jadi uangnya ini kan ditransfer nih. Dia tuh uangnya ini nggak langsung masuk ke penjualnya gitu. Jadi ditahan dulu sama aplikasi lain lagi kayak gitu. Di aplikasi lain lagi, begitu barangnya udah nyampe ke pembeli, ya kan? Pembelinya bilang, "Oke nih, barang sudah saya terima." Baru pihak ketiganya ini melepaskan uangnya kepada penjual. Gitu. Nah, di sini juga ada unsur-unsur yang mengandung elektronik bisnis. Yang pertama yaitu pelaku bisnis, pasti ya. Di antaranya seperti organisasi, produsen, atau perusahaan, supplier, rekan bisnis, konsumen, dan lain-lain. Yang kedua, alat, media, atau sumber daya yang digunakan. Di antaranya seperti teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, ya gitu ya. Alatnya mungkin bisa dari handphone, laptop gitu ya kan. Kemudian yang ketiga kegiatan dan sasarannya. Di antaranya seperti kegiatan dan proses bisnis, pelayanan, penjualan, dan transaksi, serta operasi bisnis utama. Nah, yang terakhir ada perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce.
Ya, jadi kalau e-bisnis itu perusahaan yang menyediakan pelayanan, pelanggan, transaksi, dan supplier. Kalau e-commerce itu orang yang melayani transaksi penjualan atau retur pelanggan. Jadi ibaratnya tuh kayak e-bisnis itu tokonya dan e-commerce itu penjualnya gitu. Misalkan kayak kita punya ruko nih atau ruko nih banyak nih ya kan. Ruko banyak. Nah, di dalam deretan ruko itu ini ibaratnya ya, ibaratnya di dalam deretan ruko itu banyak penjual itu entah kayak misalkan dalam ruko ini khusus buat baju-baju wanita gitu kan apa baju-baju pria fashion ya gitu ya kan penjualnya ini ya yang menjualnya ya toko-toko baju-baju pria baju-baju wanita kayak gitu ya sekian pembelajaran yang dapat kita sampaikan bersama apabila ada kekurangan atau kesalahan bisa di komen aja di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh